Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 210300025, Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Saya di sini akan menjelaskan tentang tantangan Pancasila di dalam era globalisasi. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang Pancasila terlebih dahulu. Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5, dan sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa. Lalu selanjutnya latar belakang globalisasi. Globalisasi sendiri berasal dari kata global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Sedangkan menurut buku Terampil dan Cerdas Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD atau MI kelas 6, karya Sanusi Fatah dan kawan-kawan, globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menyangkal satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Lalu, adapun ciri-ciri globalisasi yaitu batas antar negara semakin sempit. Di dunia ini, terdapat lebih dari 200 negara. Tiap-tiap negara memiliki wilayah dan batas negara tertentu. Oleh karena pengaruh globalisasi, batas wilayah antar negara menjadi hal yang tidak penting lagi. Setiap orang pada zaman sekarang bisa mendapatkan informasi di luar batas negaranya. Karena perkembangan teknologi dan komunikasi menjadi penyebab hilangnya batas-batas negara tersebut. Sekarang orang dengan mudah dapat menghubungi kerabat atau temannya yang berada di negara lain dengan menggunakan telepon. Yang kedua, informasi mudah menyebar. Proses globalisasi memungkinkan penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Berbagai peristiwa sekecil apapun sekarang dapat diterima di semua tempat oleh semua orang. Globalisasi memudahkan setiap negara dan setiap orang menunjukkan diri pada seluruh dunia. Prestasi yang dimiliki seseorang dapat dengan mudah disebarluaskan di seluruh penjuru dunia. Media yang digunakan antara lain internet ataupun televisi. Yang ketiga yaitu kegiatan perdagangan semakin luas. Kegiatan perdagangan terus berkembang akibat pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi dan perdagangan di dunia menjadi semakin terbuka melintasi batas-batas wilayah sebuah negara. Tidak hanya itu, kegiatan ekonomi sekarang ini juga menyangkut masalah perpindahan tenaga kerja. Pada era global, tenaga kerja dapat memilih bekerja di negara manapun sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Lalu selanjutnya yaitu tantangan Pancasila. Tantangan Pancasila terbagi menjadi 2, yaitu dari dalam negeri ataupun luar negeri. Tantangan yang dihadapi Pancasila yang berasal dari dalam negeri itu dapat berasal dari gerakan-gerakan separatisme yang muncul di Indonesia sebagai bentuk melawan ideologi Pancasila. Lalu contoh tantangan Pancasila di dalam negeri yaitu 1. Konflik yang timbul antara agama dan ras. 2. Hilangnya kesatuan dan kesatuan bangsa dan ideologi yang berbeda. 3. Gerakan-gerakan radikal yang muncul saat ini. 4. Masalah disintegrasi bangsa. Lalu yang kedua yaitu tantangan Pancasila dari luar negeri. Tantangan yang berasal dari luar dipengaruhi oleh arus globalisasi yang cukup tinggi. Budaya dari luar akan sangat mudah masuk dan ditiru masyarakat Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya identitas bangsa Indonesia. Penyelesaian dengan cara berpedoman pada ideologi dasar Pancasila yang telah mengatur pokok dasar aturan bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu, contoh tantangan Pancasila dari luar negeri yaitu 1. Munculnya ideologi baru dari luar. 2. Intervensi dari negara lain. 3. Konflik antar negara akan timbul.
yang terakhir, budaya asing yang telah menguasai budaya lokal. Selanjutnya yaitu dampak globalisasi. Dampak globalisasi terbagi menjadi dua, yaitu ada dampak globalisasi positif dan juga dampak globalisasi negatif. Contoh dari dampak globalisasi positif yaitu masyarakat semakin maju, semangat kerja juga meningkat, ruang sosial makin terbuka, pertukaran budaya, dan juga pasar semakin luas. Lalu adapun yang negatif yaitu membanjirnya produk luar negeri, ketergantungan terhadap negara maju, lapangan kerja semakin sempit, kerusakan lingkungan hidup, dan juga nilai-nilai sosial semakin menghilang. Tantangan yang dihadapi Pancasila dalam era globalisasi yaitu perkembangan di segala berbagai kehidupan di mana batasan antar negara menjadi pudar karena ilmu pengetahuan dan teknologi serta beragamnya agama di Indonesia yang terkadang menjadi sebuah alasan pemicu konflik antar umat beragama. Lalu, solusi dan cara mengaplikasikan Pancasila dalam era globalisasi yaitu menanamkan keyakinan nasionalisme, menumbuhkan sikap mencintai produk dalam negeri atau lokal, 3. Memanfaatkan kemajuan iptek, 4. Menyaring kebudayaan asing yang berlandaskan Pancasila, contohnya adat istiadat, norma, dan lain-lain. Yang terakhir, bersikap lokal dan berpikir global. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.